qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat daripada sahabat Abi Hurairah, nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya. Beliau telah berkata, aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, manahaitukum, setiap perkara yang aku larang akan kalian anhu darinya itu perkara fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian akan perkara tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum, dan setiap perkara yang aku perintahkan kepada kalian dengannya itu perkara, maka lakukanlah oleh kalian dari perkara tersebut sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratum masailihim, maka sesungguhnya kebinasaan orang-orang terdahulu dari sebelum kalian lantaran banyak bertanya dari permasalahan mereka dan berselisih pahamnya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah ini termasuk sahabat tua, bukan sahabat muda. Ya, dalam artian kalau urutan tobakot muda, bukan tobakot tua, bukan awal. Ya, dalam artian bukan awal banget. Karena Abdurrahman bin Sakhar ini masuk Islam udah tua dia. Makanya kebanyakan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini Nabi udah di Madinah. Ya, udah. Makanya nanti banyak perbedaan gerakan sholat antara satu riwayat dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah ini meriwayatkan kebanyakan melihat Nabi dalam kondisi sudah tua, bukan lagi sedang gagang. Antara satu hadis dengan satu hadis lainnya itu sebenarnya bukan berselisih, tapi beda fase ya, dan beda sasaran. Ya, sebagaimana jadi nabi yang udah tua tapi dia masih muda waktu jadi enggak juga sama tua. sama tua ya, cuman memang mendapati kan namanya hadis itu setiap qaul, ucapan, perbuatan Nabi apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, Abdurrahman bin Sakhar ini kedapatannya Nabi di masa tua, kayak turun ruku, turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu gitu. Ya kalau yang mendapati masa mudanya Nabi itu turun sujud lutut dulu. Nah, tapi kalau yang mendapati kayak Abu Hurairah mendapatinya Nabi itu sudah tua, Nabi turun sujud itu tangan dulu karena untuk menopang badan. Jadi sebenarnya antara satu hadis dengan yang lain tidak ada kontradiksi. Hanya, nah ini sasarannya yang ini lagi bahas apa atau untuk siapa sasarannya. Ya sebagaimana dikatakan amal apa sih yang paling afdol itu, yang satu jawabannya adalah bakti orang tua, yang satu jawabannya sholat, segala macam, karena yang dihadapkan oleh Nabi itu kejadiannya beda-beda. Ini seperti itu. Abdurrahman bin Sakhar, nah ini meriwayatkan tentang masalah istitoah, kesanggupan dalam melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Nah, yang pertama dikatakan, apa yang aku larang daripada kalian wahai para sahabat, maka jauhilah. Dan apa yang diperintahkan, maka hendaklah dilaksanakan atau dikerjakan sesuai kadar kemampuan. Dan ditutup dengan pembahasan orang-orang terdahulu itu binasa karena apa? Banyak tanya terhadap permasalahan ataupun perintah yang diberikan. Ya. Nah, di sini kita cermati, hati-hati dengan kata-kata mastata'tum, semampunya. Nah ini dulu, takutnya semampunya kita ngakal-ngakalin, saya kan nggak sanggup. Jangan. Ya. Nah ini di sini ada beberapa contoh ya yang digambarkan. Ya, contohnya di sini diantaranya adalah seorang yang dalam keadaan perekonomian lemah dan tiba waktunya untuk zakat fitrah. Dia nggak punya, anggaplah zakat versi Indonesia itu 3,5 liter. Nah di masa waktu wajib zakat dia cuma punya 3 liter doang. Udah keluarnya seadanya. Gitu. Makanya nanti ada juga ketika kafarat masalah orang yang berhubungan intim
bagi seorang sahabat itu melapor dia melakukan hubungan intim pada siang Ramadan. Kata Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup ya Rasulullah, diganti lagi apa? Ya, merdekakan budak nggak sanggup. Nah terus suruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak sanggup juga. Terakhir disuruh sedekah. Ya nggak sanggup, saya nggak punya apa-apa, dikasih kurma sama Nabi, sedekahin, kasih sama orang yang paling nggak mampu, kata dia. Saya yang paling nggak mampu, buat ente gitu. Ya, artinya semua ketaatan itu apa yang diperintahkan jalanin. Suruh sholat begitu. Sanggup berdiri gitu. Nggak sanggup diri ya duduk, nggak sanggup duduk berbaring. Ya. Ataupun jangan mengada-ngadakan yang kagak ada gitu, maksain buat untuk melaksanakan taat. Kayak ngaji hasil boleh ngutang, itu nanti ada perbedaan permasalahan. Kalau ada jaminan dia sanggup untuk membayar setelah pulang haji, ya monggo silakan. Cuma kalau tidak ada kesanggupan untuk bayar utang dari ongkos haji tersebut, jangan maksain. Ya, jadi bahasa Mas Tatong ini ya sesuai kondisi yang ada, jangan dibuat-buat begitu. Atau ngakal-ngakalin. Saya mah nggak sanggup itu. Nah, gitu. Jangan. Punya Fortuner tapi nggak berangkat haji, ya usah seumur hidup. Nah, gitu, hati-hati. Abangsa mah enggak ya? Terus Ya abangsa berapa duit? Ya hitung aja mukna biaya ongkos haji itu berapa? Ya biaya ongkos haji itu berapa? Yang penting mah udah setoran gitu aja sih. ya apa pakai kok aman. Ya. Gini, kalau lagi haji tuh hewan piaraan dilepasin. Masa kan kijang ya? Lepasin enggak? Biar kasih orang ya. Makanya bicaranya bukan masalah ya tadi bahasa mampunya kalian, nah itu ukurannya mampu. Kalau punya mobil nih ya lain halnya dengan masalah belum dapat giliran, itu beda, ada cerita. Yang penting udah nyetor. Tapi kalau memang benar-benar punya kesanggupan, punya mobil Pajero lah, angkat kan harganya ratusan juta. Sedangkan berangkat haji cuma berapa? Selama dia udah setoran aja yang udah. Nah begitu juga kebalikannya, ketika memang Pantas apa aja marah-marah ya? iya, Iya. Karena itu. iya. Oke besok ke besok. Wih. Amin. Amin. Karena terungkul. Amin. Main berangkat tapi mah. Panggilan. Berantem dah. Berantem. Panggil Pak Haji, Pak Haji. Gini kan, pokoknya Panggilan yang mana dulu ini? parahnya. Oh, segitu kata. Panggil apa lagi dua doang. Dipanggil Pak Haji tadi. Iya, ada memangnya sih. Nah, di sini dicontohin lagi masalah wudhu. Dia wudhu cuman buat cukup sampai tangan. Gimana? Kerjain dulu sampai tangan, sisanya kayak. Ya. Jadi bahasa Mas Tatong tuh ini juga kan ada tuntunannya, bukan kita yang nentuin. Saya nggak sanggup nih begini nih, ya bukan gitu, bukan. Ini nanya dulu nih seharusnya bagaimana. Ya kayak air nih segelas, kalau versi kita mau wudhu sendiri dari cukup. Kita paling bisa pakai air segelas ini cuma buat muka sama tangan doang, sisanya bagaimana? Ya udah kerjain sampai muka sampai tangan dulu. Terusnya gimana kaki belum selesai? Tiban pakai tayammum, bukan kakinya yang dibuat tayammum, bukan, tetap mulai wudhu. Jadi dua perkara gitu yang dilakukan. Nah, jadi semuanya pun ada tuntunan. Ya kurban juga demikian. Ya sanggup beli sapi ya sapi, nggak sanggup sapi ya kambing. Gitu. Nggak sanggup kambing ya ayam. Tapi jangan diumumin di masjid. Artinya itu buat pribadi di rumah. Karena kesukaan hati aja. ya karena asal dasar daripada kurban itu adalah mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Makanya ketika punya onta, sanggup onta ya onta. Ketika tidak sanggup onta, sapi. Jadi lihatnya paling atasnya dulu, jangan dari bawahnya. Jadi kita kan dibalik, paling enteng apa nih? Sapi aja lah, kambing aja lah. Ya, manakala yang dituntut kalau dalam melaksanakan ibadah atau sedekah itu, apa yang paling kita bisa itu kerjain. Bukan yang paling entengnya yang mana ya? Rukunnya ini kali ya boleh. Ya. Ya. Lalu nanti di sini
dikisahkan tentang masalah yang bagian terakhir itu, banyak bertanyanya para orang-orang terdahulu itu kepada nabinya. Yang paling fenomenal kan masalah sapi. Iya. Umatnya adalah ya itu masalah sapi, disuruh nggak bisa nih kejadian ini ya buat menghidupkan orang mati. Ya, suruh cari sapi, sapinya yang gimana, udah ketemu sapinya, warnanya kayak gimana, apa kesulitan akhirnya tuh nyari sapi. Karena nabinya nanya mulu ke Nabi Khidir nih. Enggak, ini mah kan masalah umat. Itu beda lagi konteksnya beda lagi. Iya, iya, iya. Kalau itu bab adat nanti maksudnya. Ya. Nah itu yang permasalahan yang disuruh sembelih sapi aja. Seharusnya kalau seandainya langsung kerjain aja itu, nggak repot-repot nyari sapi. Tapi karena ya nanya sapinya kayak gimana, terus ditanya lagi warnanya gimana, terus yang ada gimana, akhirnya kesulitan sendiri. Gitu. Makanya umat-umat terdahulu itu kebanyakan ketika diperintah oleh Rasulnya kebanyakan Sallallahu bertanya. Iya. Lain dengan umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Umat wasallam. Nabi Muhammad SAW ini ketika langsung diperintahkan maka tidak banyak bertanya, gitu. Nggak banyak pertanyaan gitu. Sholat aja, selalu kamar itu udah selesai. Enggak banyak sholat gimana, enggak banyak. Ya, langsung dikerjain. Nah di sini bicaranya itu ada beberapa model macam pertanyaan. Model yang pertama itu pertanyaan, ya ini hati-hati dengan memaknai jahil ya. Jahil ini jangan selalu dimaknai bodoh, kasihan. Ya jahil ini bisa dimaknai orang yang belum tahu, itu disebut juga jahil dalam bahasa Arab itu. Ya, jadi jahil itu bukan benar-benar orang goblok banget atau orang goblok banget, bukan. Tapi jahil itu bisa benar-benar dimaknai siapapun orangnya selama dia belum mengetahui perkara tersebut dia disebut jahil. Ya. Bisa aja profesor cuma dia nggak tahu bagaimana caranya masak air, tetap dia disebutnya jahil. Dalam artian maknanya bukan bodoh tapi maknanya belum tahu. Nah pertanyaan dari orang yang belum tahu tentang masalah hal-hal yang fardu ain seperti wudu, sholat, puasa, zakat dan berbagai macam lainnya itu semuanya wajib. Karena masuk dalam kategori thalabul ilmi fardhidatun ala kulli muslimin. Dalam satu riwayat muslimatin, cuman riwayat yang sahih itu cuman sampai kepada muslimin doang, nggak ada muslimatinnya. Memang thalabul ilmi ini kan jelas juga maklum. Memang kalau di sini kalau kita bacanya versi kitab itu semuanya menjelaskan ilmu agama. Ya, semuanya itu menjelaskan itu ilmu agama. Tapi ini nanti jangan diperselisihkan karena salahnya kita mempersempit mana ibadah. Ya, mana ibadah kalau kata kita sholat, puasa, zakat, ngaji. Kita lupa menjelaskan tijarah, usaha, segala macamnya. Jika semuanya memang ujung-ujungnya buat ibadah ya ibadah. Gitu. Itu salahnya kita menjelaskan masalah agama. Memang itu pokok fardu ain kerjaan sehari-hari. Itu yang fardu ain dan wajib dan bernilai memang sebenarnya adalah tuntunan ibadah. Seharusnya dikembangin lagi lebih luas lagi lah kita mencari makan, nyari nafkah juga biar bisa sholat. Karena kan badan biar sehat harus ada asupan itu kita dari mana? Nyari nafkah. Makanya setiap nafkah diniatin buat ibadah. Istilahnya itu untuk menjalankan syariat agama. Jadi nggak ada istilahnya oh ini urusan syariat atau ini urusan umum, nggak ada. Jadi kembali kepada urusan niatnya masing-masing. Begitu juga bisa kebalikannya. Urusan agama juga bisa jadi buat dunia. Ya. Mengajar, ceramah, khutbah, kalau tujuannya hanya mencari perhatian makhluk, oh biar disegani, biar dihormati dan segala macam, sia-sia. Walaupun bentuknya bungkusannya agama, ini kembali kepada daleman. Itu perkara model pertanyaan tentang ya masalah hal-hal yang sifatnya fardu ain. Itu tadi wudu, sholat, ini semuanya kena. Ya, siapapun orang itu wajib memperbaiki urusan wudunya, memperbaiki urusan sholatnya dan juga urusan puasanya. Kalau tadi di pagi dibaca itu istilahnya sholat itu merupakan tendensi pokok yang nggak ada harga tawar menawar. Karena ketika
permasalahan itu terganjel sholatnya, maka segala perkara yang lain pun menjadi masalah. Jadi sholatnya itu yang jelas. Makanya banyak sekali ulama kita ketika kita mengadukan masalah disuruhnya ngapain? Sholat yang benar itu gitu doang. Karena kunci kesuksesan itu adalah sholat. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pertanyaan untuk masalah tafaqquh fiddin. Nah, ini kelanjutan daripada thalabul ilmi yang pertama. Kalau thalabul ilmi yang pertama itu sifatnya dia menggugurkan kewajiban apa yang pada dirinya. Sebagai hamba, kewajiban kita apa sih? Sholat, puasa, zakat, tadi cari ilmu tentang itu. Itu kewajiban pribadi. Siapapun orangnya, apapun jabatannya wajib mempelajari itu. Nah, yang selanjutnya adalah masalah tafaqquh. Kalau tafaqquh fiddin ini adalah orang yang nanti berperan sebagai qadhi atau hakim, atau gampangnya kalau di Indonesia itu ya orang yang menjadi sandaran fatwa dimintakan hukum istilahnya. Nah, ini sifatnya ini fardhu kifayah. Harus ada ya, dalam setiap satu wilayah itu harus ada satu orang yang benar-benar memahami agama. Di antaranya apa? Tujuannya tidak bisyubhat, untuk menolak kesyubhatan ataupun kesamaran-kesamaran yang terjadi di masyarakat, ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Karena fikih itu sifatnya apa? Continue, berubah terus. Karena kehidupan kita terus-menerus gitu, berkembang. Di zaman Nabi kagak mungkin ada pertanyaan bagaimana nikah online. Nggak ada pertanyaan itu. Zaman sekarang udah ada teknologi dan segala macam. Gimana nikah online itu? Ya fikih itu sifatnya berkembang. Ya, fleksibel. Nah, itu harus ada seorang ulama yang dimintakan fatwanya, dan ini jawabannya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Cuman ulama-ulama kita sudah ngasih koridor. Ya, kayak kita melihat video di YouTube dan segala macamnya pun dipersilakan dengan ketika kita tahu siapa orang tersebut, dasarnya siapa, sanad keilmuannya dan sampai kepada Rasulullah, itu dipersilakan. Cuma kalau asal sembarangan ngambil juga tidak diperkenankan. Tapi tetap namanya konsep ilmu itu talaki, temu. Gitu. Jadi kalau untuk masalah di YouTube atau buku-buku sendiri itu buku tambahan. Gitu. Yang namanya berguru itu talaki, bertemu. Talaki. Jadi jangan asal nyomot dari media sosial, karena kalau yang baru gemar-gemar mendalami Islam itu biasanya terpengaruh yang pertama dengan hal motivasi-motivasi, karena di Instagram, Facebook, Twitter itu banyak seringkali kata-kata mutiara dan segala macamnya. Itu ya lagi semangatnya hijrah kalau di bahasa zaman sekarang, ikut-ikutan aja. Asal jaza. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan konten